eh, acara pelatihan videografi pada malam hari ini. Dan emang editing tuh nggak melulu tentang device dan aplikasi yang dipakai. Misal teman-teman sekarang tuh ngeditnya masih pakai CapCut kayak gitu ya, atau masih pakai KineMaster, itu juga nggak masalah. Asal teman-teman tuh punya konsep yang bagus, punya pemikiran yang out of the box, itu juga bisa menghasilkan video-video yang mantap dan cakep banget kayak gitu. Terus ini udah sampai ke intinya, selanjutnya ke materi editing. Nah, di sini aku mau ngenalin aja sedikit tentang aplikasi. Kalau tadi udah disebutin sama Mas Rafiq ya, beberapa aplikasinya, Mas. Itu tadi kalau di aplikasi PC, terutama aku ya, kalau aku yang udah sempat pakai, ini ada yang aku sebutin ya, Filmora, Sony Vegas, Adobe Premiere, sama Adobe After Effects. After Effects. Agak susah ya nyebutnya ya. Terus habis itu kalau Filmora ini emang lebih simple karena tinggal numpuk video, cut, habis itu tinggal kasih transisi, jadi kayak gitu. Lebih ke ya gampang lah buat ngedit di PC atau komputer kayak gitu. Terus Sony Vegas ini juga sedikit lebih rumit karena mungkin aku udah lama nggak pakai ya Sony Vegas, jadi lebih susah dipakai karena udah ganti versi juga. Dan yang ketiga nih yang sering aku pakai Adobe Premiere karena menurutku ngedit di komputer tuh lebih enak daripada di HP ya. Tapi itu juga balik lagi relatif. Untuk konten seperti apa, kebutuhan seperti apa itu juga mempengaruhi kita bakal ngedit di mana. Tapi itu cuma pendapatku aja kayak gitu. Terus ada Adobe After Effects. Nah, di sini tuh mesti udah banyak lah teman-teman yang tahu-tahu nama-nama ini ya. Tapi sebenarnya apa sih perbedaan Adobe Premiere sama Adobe After Effects? Aku boleh tanya nggak Mas, Mas Rafiq? Ya, boleh. Ke teman-teman aja nih. Teman-teman kira-kira ada yang tahu bedanya nggak sih Adobe Premiere sama Adobe After Effects? Pendapatnya aja sih, pendapat perbedaannya apa kayak gitu aja sih. Kira-kira ada yang mau jawab nggak nih? Mbak Septia mau jawab nggak Mbak? Atau Mbak Safa mungkin mau jawab Mbak? Masih belum ngerti. Oke. Mungkin besok ini ya bisa lebih searching lagi aja. Kita bakal belajar bareng kayak gitu ke depannya. Mungkin juga di luar ini kalau mau ngobrol juga free banget sama aku. Nanti nomorku aku cantumin di slide paling akhir ya. Kalau mau ngontak cara ngedit dan gimana lain-lain, kalau mau ditemenin atau mau apa, aku bisa bantuin teman-teman buat sampai bisa lah. Pokoknya sampai mahir tuh aku siap buat nemenin teman-teman yang ikut di sini ya. Sampai sesi 2 ya Mas ya? Iya, nanti ada sesi 2 juga. Oke, pokoknya yang bisa dapat sertifikat nanti juga bakal aku temenin juga. Misal kalian butuh mentor atau pendampingan kayak gitu. Terus aplikasi editing di PC tadi udah ya. Terus juga ada aplikasi editing di HP kayak gitu. Tapi aku sebenarnya mau sebelum lanjut ke HP ya, aku mau nge-highlight dulu ada Premiere sama After Effects. Banyak orang sebenarnya nggak cuma aku, tapi banyak orang tuh berpendapat ada Premiere nih emang enak banget buat ngedit video. Tapi Adobe After Effects ini lebih enak dan lebih cocok buat bikin animasi kayak gitu. Mungkin perbedaannya di situ sih. Sebenarnya buat fungsi, buat hal-hal yang lain tuh sama tampilan modenya itu kurang lebih sama atau nggak beda jauh. Tapi emang perbedaan di situ. Lebih enak buat bikin animasi di Adobe After Effects kayak gitu. Terus lanjut lagi di aplikasi editing HP. Itu ada Filmora, KineMaster, VN, dan juga CapCut kayak gitu ya. Mungkin teman-teman di sini biasa ngedit pakai apa nih yang di HP? Mbak Safa biasa pakai apa Mbak? Kalau di HP biasanya pakai CapCut. CapCut, oke. Mas Rafiq biasanya pakai apa Mas? Sama sih, Mas. Pakai CapCut juga. Oh, Cuman kalau CapCut di juga. awal-awal itu pakai KineMaster ya. Soalnya yang emang di awal itu yang paling istilahnya hype itu KineMaster dulu, baru Iya. kalau sekarang Yang ini lain. udah CapCut sama VN gitu sih. Oke. Filmora itu ada untuk yang PC ya Mas ya? Iya, ada yang buat PC juga. Karena sebenarnya Filmora tuh awalnya ada di PC dulu, baru ada di HP. Kayak gitu. Terus ini soal ini ya, apa namanya? Aplikasi editing nih ya. Sebenarnya aku dulu juga sama kayak Mas Rafiq. Jadi di awal-awal emang hype-nya kan KineMaster nih ya. Apalagi dulu tuh sering seneng banget ngedit video. Terus coba pakai KineMaster. Tapi emang sekarang tuh lebih kalah sama aplikasi lain sih Mas.
emang bener karena hasil editingnya tuh nggak semaksimal VN sama CapCut kayak gitu. Dan lanjut lagi, habisnya aku bakal sebutin apa aja sih step-stepnya menurutku yang harus kalian bangun, yang kalian siapkan juga ketika mau ngedit video kayak gitu ya. Yang pertama, nah, kumpulkan bahan atau footage yang aku jelasin di awal tadi ya. Jadi biasanya kan habis event tuh banyak tuh video di mana-mana. Kan kalau event nggak mungkin kan pakai satu kamera aja atau dua kamera aja. Kan banyak banget tuh kamera yang dipakai. Biasanya Mbak Safa nih kebingungan cari bahannya Mbak. Kayak gitu. Biasanya aku dulu juga pas masih ada sering di Dekdok, sering banget nih ngumpulin bahan kayak gitu biar kita bisa ngedit. Karena kalau footage-nya kurang bakal kerasa lebih berat dan kita bakal terkesan maksain buat bikin sebuah video. Makanya harus lengkap. Kalau bisa ya lebih profesional lagi bikin shot list. Jadi harus nge-shoot apa aja biar nggak ada yang kurang kayak gitu. Terus juga ini baru titik awal banget ya. Kumpulkan bahan tuh benar-benar titik pertama banget buat ngedit video. Terus lanjut lagi ada yang kedua, ada mood, bangun mood. Kalau aku pribadi, mood yang kurang baik tuh bisa ngerusak sense editing gue. Kayak yang pertama tuh, aku nggak mood ngedit, terus hasil dari editanku tuh nggak semaksimal ketika moodku tuh bagus kayak gitu ya. Jadi emang perasaan yang ada di diri kita itu juga bakal berpengaruh pada video hasil editing kita. Bahkan dalam prosesnya pun kita bakal sering kayak istilahnya tersandung gitu lah. Nggak mood, habis itu kita skip dulu beberapa saat, kita main sosmed dulu, habis itu balik ngedit lagi, main sosmed lagi, ngedit lagi, Kak. Dan itu nggak selesai-selesai, jadinya kayak nggak maksimal lah hasil editnya. Mungkin tetap bagus, tapi nggak semaksimal ketika kita punya mood yang bagus, kayak gitu. Terus juga yang ketiga tuh ada kenyamanan. Nah mungkin kayak aku sekarang ya, ini duduk di kursi, muter-muter kayak gini, habis itu pakai meja, lighting yang bagus dengan di depan kipas. Itu salah satu bentuk kenyamanan aku ya kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau lebih ini ya terutama buat teman-teman FAI atau teman-teman yang ikut organisasi itu kalau memang lebih nyaman ngedit di kamar juga nggak masalah kayak gitu loh. Jadi silakan aja ngedit dimanapun. Mungkin emang kalian lebih mood buat ngedit di coffee shop atau mungkin di kamar kalian sendiri, tapi tidak disarankan buat ngedit di kamar buat anak rantau ya, karena bakal jauh banget buat bolak-balik dari rumah sampai ke kampus lagi. Jadi nanti takutnya hilang ya, kayak gitu. Terus kenyamanan ini juga bisa bikin kita lebih betah ngedit. Misal kita emang butuh waktu editing yang lama, jadi dengan kenyamanan yang kita bangun di awal, kita bisa sustain atau bisa bertahan dari ketidaknyamanan ngeditan kita selama beberapa jam kayak gitu. Biasanya kan kalau aku pribadi pakai Premiere bisa ngedit tuh 2-3 jam dalam satu video ini ya. 2-3 jam tergantung laptopku juga rewel apa enggak, habis itu aku sendiri rewel apa enggak. Itu juga salah satu faktor yang bikin video itu jadinya cepat atau lama kayak gitu. Terus kalau udah nemu 3 ini nih, yang pertama tadi ada apa? Bahan udah ketemu semua, habis itu mood udah bagus, udah dapat kenyamanan di awal, nah langsung aja lanjut ke editingnya kayak gitu ya. Dan kali ini aku ngerekomendasiin teman-teman ini pakai VN Editor karena sebenarnya ini bukan promosi ya, saya itu tipe bukan proposi, tapi promosi. Ini aplikasi editing video karena fiturnya tuh lengkap banget. Bisa dilihat nih di sini teman-teman bisa ngedit apa namanya warnanya sesuka hati teman-teman. Terus ada musik di situ bawaan, ada bahan-bahan yang nggak disediain di aplikasi editing video lain. Dan di sini tuh kerennya multi track teman-teman. Jadi gimana ya jelasinnya? Mungkin agak susah dijelasin. Multi track tuh line-nya tuh nggak jadi satu mungkin. Atau di sini tuh bisa dilihat, di sini kalau ada kursorku, di sini tuh ada nggak cuma satu garis aja, tapi ada beberapa garis buat nentuin musik, habis itu foto atau video, habis itu juga ada teks, habis itu juga ada video aslinya kayak gimana. Jadi emang enak banget, kita bisa otak-atik sesuai keinginan kita. Dan itu pun masih banyak fitur yang menurutku ini tuh mirip banget sama Premiere Pro yang ada di komputer kayak gitu ya. Mungkin
Habis ini langsung praktek aja kali ya. Aku mau share screen. Boleh nggak Mas share screen ini HP-ku? Oh iya, bisa. Oke, mungkin aku bakal praktek dikit ya tentang penggunaan VN ini sendiri. Mungkin lebih jelas nanti sambil aku ngedit, teman-teman bisa request nih, mau dibikin kayak gimana, fungsinya ini itu apa, fungsinya ini itu apa. Mungkin aku bakal jelasin setauku, karena aku juga udah pakai VN cukup lama. Jadi insya Allah aku bisa tahu nih fungsinya buat apa aja dan lain-lain kayak gitu. Coba aku masuk dulu ya, Mas. Iya. Oke. Mungkin teman-teman dari tadi yang aku jelasin ada yang masih nggak ngeh nggak atau masih bingung tentang suatu hal kayak gitu bisa ditanyain sambil ini ya aku jalan masuk ke Zoom. Udah masuk, Mas? Kayaknya udah benar. Baru masuk di halaman awal. Oh iya. Oke. Udah masuk ya aku ya. Kayaknya aku harus nge-stop dulu nih share screen-ku yang di sini. Nanti bakal lanjut lagi. Iya. Oke. Stop share. Oke, udah ya. Terus langsung aja aku ke screen. Nah, sini mungkin langsung masuk aja ke ini ya, VN. Oke, dengar nggak suaranya? Dengar. Oke. Udah ada kan? Nah, di sini ada beberapa video yang aku create beberapa hari lalu. Karena aku mulai ini ya, kemarin dimintain tolong buat ngisi acara ini. Jadi aku mulai nyoba-nyoba lagi gimana sih cara ngedit pakai VN kayak gitu. Mulai ingat lagi kayak gitu ya. Mungkin bakal aku langsung ini aja ya. Langsung cariin aja. Aku masukin video-video yang aku take tadi. Oke. Oke. Mungkin sambil nunggu ini ya. Ini ada yang udah mulai tanya nih dari Medcom HMP IKT. Yang pertama tuh tips pengambilan video sinematik tanpa gimbal seperti apa aja sih agar nggak goyang. Oke. Terus kedua, Masnya kan pakai Adobe Premiere. Nah, aku biasanya ada kendala di suara yang ada noise-nya. Nah, ada solusi nggak, Mas? Ada nggak sih Pak buat ngilangin noise-nya? Oke. Mungkin aku enaknya lanjut dulu atau jawab dulu, Mas? Mungkin bisa dilanjut aja dulu, Mas, sebentar untuk prakteknya ini, nanti bisa setelah itu kalau udah selesai bisa dijawab pertanyaannya gitu, Mas. Oke. Nah, di sini tuh ada beberapa video, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini udah ada video ikan, penampilan laptopku. Habis itu juga ada air, ikan lagi. Nah, di sini mungkin bisa dilihat ya, jelas banget di situ, nggak perlu nunjukin ke kamera juga. Yang pertama tuh pasti ada video di bagian paling bawah yang aku pencet-pencet ini sekarang. Itu ada bagian video. Yang kedua ini bisa berupa video juga atau foto kayak gitu. Terus yang atasnya lagi ini berupa teks, bisa subtitle atau teks, terserah teman-teman. Kayak gitu bisa dipilih kayak gitu. Itu juga yang paling atas nih bisa nyiapin musik. Nah, aku mau masukin musik dulu nih. Aku mau masukin ini. Ijis. Oke, udah masuk lagunya. Nah, di bawah di sini kalau teman-teman lihat di bawah ini ya, di bawah ini, sampingnya bawah ini yang aku pencet-pencet. Itu kan ada gambar sound kan. Nah, itu gunanya buat matiin suara asli videonya kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang manual ya, kayak masih dipencet ini, habis itu lari ke sound, habis itu dinolin, terapkan semua. Padahal ini tinggal pencet ini aja, udah hilang semua soundnya kayak gitu.
Terus ada berapa tools yang bakal aku pakai di sini. Yang pertama nih ada, ya mungkin teman-teman masih awam banget ya. Bingkai utama di sini. Begini. Nah, gunanya ini untuk apa? Kalau teman-teman udah pakai Premiere nih ya, atau mengenai Premiere atau pakai VN juga, mungkin udah tahu juga gunanya buat apa. Ini buat ngebingkai atau bikin animasi. Misal di sini aku tadi udah milih kayak gini, terus di akhir aku mau hasil videonya tuh lebih ke zoom. Nah, bisa dilihat hasilnya kayak gini. Kayak ngezoom sendiri. Nah, gunanya bingkai itu kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman nanti bakal lebih eksplor lagi buat gerakin video ke sana kemari, dan mungkin aku bakal kasih contoh juga buat yang pertama. Ada voucher nih. Nah, ini di sini mungkin bakal aku panjangin ya videonya ya. Nah, mungkin teman-teman mau bikin gerakan-gerakan yang kayak lebih nyeleneh lagi. Nih coba aku kasih contoh. Misalnya di awal di sini. Habis itu aku mau videonya di tengah-tengah di sini, terus lagi aku pasang bingkai, taruh bawah, pasang bingkai lagi, pasang bingkai lagi, aku taruh kaki kanan, habis itu taruh lagi, aku mau ke atas, habis itu lagi aku mau dia di sini, dah kayak gitu. Ya kan ada banyak bingkai nih ya, lihat pergerakannya. Ke animasi sih nih kayak gini. Mungkin lebih ke kayak gitu ya, penggunaan bingkai ini yang mungkin teman-teman masih masih jarang banget pakai fitur ini kayak gitu. Padahal ini berguna banget loh. Ini bisa buat bikin animasi-animasi kecil-kecilan kayak gitu. Kalau teman-teman punya niat yang besar juga ya. Terus juga ini udah lewatkan soal bingkai. Nanti teman-teman bisa explore sendiri ketika udah megang VN ini. Karena menurutku ya asik sih belajar video itu ya. Begitu kalau udah ini. Nah, gunanya plus ini sesuaiin aja sama transisi. Dan aku mau ngasih tips nih teman-teman. Mungkin kan di sini ada lagunya kan? Ada lagunya. Dan saranku ketika mau ganti video atau mau ganti footage, itu lebih baik disesuaikan dengan nada videonya. Misal mungkin lagi ada di 4 ketukan. Nah, itu mungkin ganti. Nah, ini bisa dipotong sini, ini dihapus, udah ganti lagi. Tak, ini udah dipotong sini, dihapus, biar rapi. Karena banyak banget aku nemuin orang-orang tuh pada ngeluh, kok videoku jelek ya, kok videoku nggak kurang masuk ya sama backsoundnya kayak gitu. Itu penyebutannya ya gara-gara itu. Mungkin teman-teman nggak mastiin, nggak samain ketukannya sama perpindahan scene-nya. Habis itu perpindahan footage itu nggak dikasih transisi kayak gitu ya. Dan aku juga punya saran lagi selain itu ya. Aku punya saran aja. Ketika ngedit video nih, kalian milih transisi. Meskipun di sini ada banyak banget pilihan. Tapi aku nggak ngerekomendasiin teman-teman tuh pakai yang menurutku tuh kurang kayak gitu ya, atau mungkin teman-teman di sini udah bisa menilai lah yang kurang tuh seperti apa kayak gitu ya, yang nggak masuk sama videonya kayak gitu. Teman-teman mesti udah bisa milih sih kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh terapkan semua aja. Ini hitam, terapkan semua udah. Dan kalau bisa nggak usah terlalu variatif ya, maksudnya habis ini hitam nih, jadi pertama hitam, habis itu kedua kayak gini, habis itu kedua kayak gini. Dalam pemilihan transisi itu cukup tipis-tipis aja, nggak usah terlalu banyak transisi yang berbeda. Yang penting konsisten dan hasilnya itu mantap kayak gitu. Sini selain itu masih banyak banget fitur kayak FX. Ini efek kayak ngasih efek gerakan pada videonya. Kalau itu misal gambar juga bisa dikasih gerakan kayak gitu.
Terus di sini juga ada fitur nge-ekstrak atau misahin video sama audionya. Jadi kayak gini. Kalian mencet aja ekstrak audio. Nah, ini tuh audio dari video kalian yang ada di bawah. Ini itu adalah hasil yang ada di bawah. Alias itu dipisah kayak gitu ya audionya. Kayak gitu teman-teman. Terus mungkin ini ya, fitur-fitur lain kalian bisa biasa pakai sendiri. Kayak beku ini. Nah, ini buat bikin foto biar diem. Misal bikin efek kayak gini, diem, jalan lagi. Nah, kayak gitu, bikin efek-efek video yang kayak ya kayak gitulah. Pokoknya diem lanjut lagi, misal kayak gini. Bekukan, habis itu dia punya efek kayak gini. Seret. Diem, lanjut lagi kayak gitu. Lebih ke kayak gitu. Dan teman-teman mungkin bisa juga explore lagi lah ke depan ketika kuliah offline atau mungkin punya acara-acara di organisasi atau kelas masing-masing tuh bisa pakai tips-tips ini tadi kayak gitu ya teman-teman. Ini bisa dieksplor lagi dan ngasih teks dan lain-lain. Dan aku ada contoh sedikit buat yang tadi ya, buat apa sih? Gambar bergerak. Ini aku ada gambar, ini aku ada video. Nah, tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Nah, kayak gitu, bisa turun sendiri. Kayak gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya, contoh video yang aku edit. Nanti teman-teman bisa praktekin lagi atau bisa lebih explore lagi, bahkan bisa meng-create video yang keren-keren lah. Aku percaya di sini teman-teman yang udah ikut di sini tuh semua punya kemampuan kayak gitu. Ini aku izin stop dulu. Aku bakal leave langsung. Karena tadi cuma buat praktik ya dari aplikasi VN kayak gitu. Mungkin teman-teman juga bisa lah, nggak cuma pakai VN aja, tapi selain itu bisa pakai aplikasi editing lain. Di aplikasi editing lain tuh bedanya cuman di penamaan sama lokasi ini ya, fiturnya kayak gitu. Jadi emang nggak beda-beda jauh lah, sama aja. Semua aplikasi editing tuh sama aja. Yang bedain tuh ya kreativitas kita kayak gitu. Lebih kurang lebih kayak gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan dari tadi yang aku ngomong terus. Mungkin teman-teman di sini bisa langsung tanya jawab ya. Yang mau tanya silahkan banget, aku bakal jawab sebisa aku. Kayak gitu. Gitu Mas Rafiq. Oke, ya. Terima kasih Mas Irfandi. Nah, untuk sesi selanjutnya bisa teman-teman kalau mau ada pertanyaan bisa chat langsung ke kolom chat atau bisa on mic aja ya. Nah, On mic aja cukup. Untuk kali ini kita udah ada pertanyaan nih dari Medcom HMPI Kitty. Itu yang pertama ada tips apa sih gimana biar cara pengambilan video tuh video sinematik tanpa gimbal seperti apa ya agar tidak goyang-goyang gitu. Terus yang kedua, nah masnya kan tadi dipakai ada Premiere ya. Nah, aku biasanya tuh ada kendala di suara yang ada noise-nya. Nah, ada solusi nggak sih buat ngilangin noise-nya gitu? Oke. Nah, untuk terus yang ketiga nih ya, kayaknya ada pertanyaan ketiga. Oh, ada yang ketiga. Apakah ada komposisi yang harus diterapkan dalam pengambilan footage? Kalau ada, bagaimana menerapkan pada objek yang bergerak? Ya, mungkin itu dulu untuk pertanyaannya. Nanti setelah kalau ada pertanyaan lagi bisa di chat aja dulu atau setelah dijawab pertanyaannya bisa on mic gitu ya, teman-teman. Ya, untuk pertanyaan yang tadi mungkin bisa dijawab dulu, Mas. Monggo. Oke, mungkin yang pertama ya, tips pengambilan video sinematik tanpa gimbal seperti apa aja biar nggak goyang. Yang pertama, ini sebenarnya agak susah ya dipraktekkan di online kayak gitu. Ini lebih ke teman-teman tuh kalau ngevideo posisinya kayak gini, ini ya, casingku sangat gemoy. Ini yang pertama, kalian bisa posisikan HP ini di dada. Jadi kayak gini. Ketika kalian ngerekam video, ini kalian taruh dada, yang gerak tuh jangan diusahakan
badannya ini yang gerak nih, jangan sampai tangannya. Ya udah tangannya diem aja. Yang gerak itu badan yang lain, kayak gimbal kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini. Kalau teman-teman lihat ya di sini sekarang. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Dan kalau di kamera sendiri nih, biasanya kan kamera ada strapnya nih atau ini ya, tali kameranya di sini. Itu kalian bisa mentokin, habis itu kalian tahan kayak gini terus sambil jalan kayak gitu. Biasanya sedikit lebih reda kayak gitu ya. Reda dalam artian bukan langsung nol, tapi reda minimal daripada mengurangi, daripada bener-bener keguncang banget kayak gitu kan. Itu juga makin bahaya, apa ya, ngeditnya lebih susah kayak gitu. Terus aku ada tips juga, sebenarnya di sini teman-teman juga harusnya udah banyak yang tahu kalau ngestabilin video di HP. Di HP. Nggak perlu aplikasi tambahan ya, tapi cukup perlu pakai, tahu nggak, ada yang udah tahu belum? Pakai Google Foto. Pakai Google Foto, kamu lari ke ini video. Habis itu di situ ada opsi edit. Nah, di situ bisa pilih ini ya, stabilize, menstabilkan kayak gitu. Dan nanti ditunggu beberapa saat, di save lagi, ntar videonya udah bener-bener nggak goyang kayak gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa aku kasih tips ya. Kalau buat HP, cara lebih ke handheld atau pemegangan HP kameranya. Kalau ini ya, kalau di kamera lebih ke strapnya juga dan handheldnya juga kayak gitu. Terus aku sebenarnya mau nge-highlight ketika kalian pakai HP iPhone ya. Menurutku di situ ada gap yang lumayan besar antara iPhone sama Android dalam segi kamera kayak gitu. Yang pertama, iPhone ini udah bener-bener stabil banget videonya. Kalian mau sambil lari, mau sambil apa, tetap videonya tuh udah ada stabilizernya kayak gitu. Terus kalau Android emang beberapa udah ada, tapi masih banyak yang aku temuin tuh Android belum ada stabilizernya. Jadi aku saranin buat handheldnya lah, handheldnya itu bener-bener diterapin kayak gitu. Banyak banget tips di luar sana buat handheld, dan penggunaan handheld setiap orang itu beda-beda, tergantung tangan masing-masing ya. Kayak aku kan sebenarnya aku agak tremor nih ya, dimanapun agak tremor dikit. Jadi emang aku bener-bener ngandelin alat kayak gitu ya. Mungkin sekarang aku nggak bisa nunjukin alatnya ya, kayak aku punya gimbal dan lain-lain, tapi karena lagi dipakai, jadi ya mungkin itu aja tipsnya buat pertanyaan nomor 1. Terus nomor 2 ada, masnya kan pakai Adobe Premiere. Nah, aku bisnya ada kendala di suara yang ada noise-nya gitu. Nah, ada solusi nggak sih buat ngilangin noise-nya? Nah, pertama kalian kalau pakai Premiere, langsung aja pergi ke efek atau itu ya, efek, pokoknya efek aja. Searching aja namanya denoise, noise kayak gitu. DENOISE kayak gitu. Denoise itu bisa nge-reduce atau ngurangin noise yang ada di video tersebut kayak gitu ya. Setauku sejauh itu sih. Kenapa aku pilih denoise, itu bisa diatur juga di efek controlnya. Jadi di efek control kalian pilih aja sampai benar-benar noise-nya itu hilang, tapi tanpa ngerubah suaranya aslinya itu jadi robot kayak gitu. Karena biasanya kalau kita paksa buat noise-nya ini hilang, nah suara orang yang ada di kamera itu jadi robot kayak gitu. Kayak biasanya kayak gitu. Kayak suaranya aneh lah, nggak kayak suara asli kayak gitu. Terus juga tadi pertanyaan ketiga ya dari Medcom HMP Ilmu Quran Tafsir IKT. Pertanyaan ketiga, apakah ada komposisi yang harus diterapkan dalam pengambilan footage? Kalau ada, bagaimana menerapkan pada objek yang bergerak? Dan sebenarnya di sini kemarin tuh aku mau nambahin materi tentang movement. Nah, mungkin sekarang aku mau nambahin juga aja kali ya buat movement sendiri, movement kamera terutama. Movement kamera itu ada beberapa ya. Jadi kalau teman-teman lihat tuh ada kamera tuh yang ngikutin
geraknya truk kayak gitu. Kayak cuman kanan kiri, kayak kanan kanan kiri kanan kiri. Nah, itu namanya panning. Dan ada beberapa istilah lain kalau itu juga bisa dimainkan buat salah satu komposisi ini ya, pengambilan video kayak gitu. Nggak mungkin kan kita selamanya ngambil video panning ke kanan. Kita perlu trik-trik lain kayak gitu ya. Aku bakal sebutin juga nih. Pertama buat apa namanya? Movement, kamera movement. Kamera movement. Nah, kayak gitu. Dan kemarin aku juga udah sebenarnya aku ini ya, udah baca-baca juga soal movement ini. Tapi sedikit susah dipraktekkan karena emang nggak umum kayak gitu ya. Yang pertama tuh ada zoom. Zoom tuh ke depan, ke belakang itu zoom in, zoom out kayak gitu. Dan itu pun pakai ini ya, apa namanya? Pakai lensanya, bukan pakai digital pixel kayak gitu ya. Terus juga ada ini panning yang aku omong tadi. Mungkin sekalian aku praktekin kali ya. Soalnya agak ini sih. Agak susah dijelaskan dengan perkataan. Lebih baik kita praktek aja biar teman-teman tuh tahu kayak gitu. Terus tadi Mas Rafiq, aku izin masuk lagi ya Mas. Ya, nggak mau Mas, masuk aja. Oke, terus aku sambil baca dulu. Ya. Apakah Editing Power Director cukup worth it dibandingin dari aplikasi yang Mas tampilin tadi nggak Mas? Oke. Itu nanti. Got it? Oke, aku mau share screen. Nah, mungkin kayak gitu ya. Teman-teman ini bisa lihat ada ini apa namanya nih? Kenapa kayak gini? Oke, mungkin kayak gini aja, lebih ke screen. Aku bakal coba pakai kamera ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Mas. Share screenku. Ya, kelihatan. Ya kelihatan ya, ini ada lampu. Nah, aku bilang lighting itu penting banget. Ada all dan lain-lain. Nah, ini mungkin aku bakal praktekin beberapa movement kayak gitu. Gimana sih? Begini aja ya kali ya. Nah, soal penggunaan ya, komposisi apa namanya nih? Komposisi pengambilan video nih ya. Teman-teman tuh bebas banget buat ngambil video tuh mau landscape ataupun portrait. Mau berdiri ataupun tidur tuh tergantung konten yang mau teman-teman kalian buat kayak gitu ya. Misal kalian mau bikin konten di TikTok kayak gitu. Kalian kan nggak mungkin kan bikin rasio yang tidur kayak gini. Karena lebih nyaman bikin video berdiri kayak gini, kayak gitu. Terus juga ini soal ini ya, soal apa namanya? Soal movement kayak gitu. Zoom in, zoom out tuh ya kayak biasa, pakai ini, pakai zoom in, zoom out. Jadi kayak gini. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, kayak gitu. Terus kalau dolly itu lebih ke kayak gini. Yang digerakin tuh HP-nya, bukan zoom-nya. Kayak gitu, lebih ke kayak gitu. Habis itu ada lagi crab. Crab tuh ngikutin gerakan. Kayak gini. Ini crab. Jadi kalau panning tadi kan emang dari satu titik nge-center yang lain kayak gini kan. Ini kan panning. Kayak gini tuh panning. Nah, kalau kayak gini tuh crab. Misal kayak gini. Nih kayak gini. Ini geraknya ke kanan doang. Kalau enggak ke kiri doang. Kayak gitu. Biasanya banyak banget tips-tips yang lain yang bakal digunain di mana nih namanya? Di videografi kayak gitu, teman-teman. Terus dan nggak cuman itu aja sebenarnya. Tadi kan pertanyaannya lebih ke
komposisi kan. Nah itu mungkin teman-teman bisa mainin kayak tadi ya aku bilang ya, intonasi setiap lagu itu dimainin juga. Habis itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Kayak contohnya komposisi itu warna itu penting banget. Habis itu durasi. Habis itu footage setiap video yang teman-teman pakai itu nggak bisa terlalu panjang kayak gitu ya. Jadi emang footage tuh bisa diambil 1 jam berdiri kayak gitu terus. Tapi itu jangan dipakai semuanya. Itu bisa dipotong-potong kayak gitu loh. Jangan pernah pakai footage 1 jam full di sebuah video yang kalian edit kayak gitu ya. Itu juga relatif kayak gitu. Terus kalau buat objek itu jawabannya. Kalau buat pengambilan footage sendiri, komposisinya kayak gini sih, lebih gampangnya. Misal kamu mau bikin satu film atau satu video, yaudah kamu bikin inti videonya dulu. Misal kamu nggak video, kamu lagi bikin apa gitulah, jelasin tentang tutorial buat bikin apa nih, sticky note misal, sticky note kayak gitu. Terus kalian ngobrol-ngobrol. Nah kalian nggak cuman nampilin muka kalian doang nih di sini, tapi kalian nampilin hasil buatan kalian, proses pembuatan kalian tuh itu namanya juga salah satu mainin dinamika biar teman-teman atau audiens penonton tuh tertarik terus kayak gitu sama video kalian. Kayak gitu sih, lebih kurang kayak gitu. Misal kalian bisa juga lihat kalau mau bedain E-roll sama B-roll di footage, itu juga bisa sering-sering lihat Gadget In. Dia sering banget, David tuh sering banget bikin video penjelasan, udah jelasin HP nih. Habis itu dia naruh HP nih, dikasih B-roll, tapi cuma ada suaranya doang. Jelasin HP-nya. Jadi HP-ku ini bisa bertahan 2 jam 15 detik buat main PUBG dan lain-lain. Dia sering bikin video-video kayak gitu. Jadi kalau pengambilan Angel sih lebih ke jam terbang sama lihat-lihat aja sih gimana enaknya kayak gitu. Menurutku nggak ada komposisi yang harus diterapkan. Lebih tepatnya mainin aja kreativitas yang kalian punya kayak gitu. Mungkin lanjut ya Mas, aku jawab pertanyaan dari Aziz Al-Mahfud. Dilanjut aja Mas pertanyaannya. Oke, untuk aplikasi editing Power Director cukup worth it dibanding dari aplikasi yang Mas tampilin tadi nggak Mas? Nah, menurut aku Power Director dia tuh kalau worth it, dibilang worth it, tetap worth it. Karena ini tadi sebenarnya udah rekomendasi aja ya, bukan kalian harus pakai ini biar kalian pro. Itu nggak ada kata-kata kayak gitu. Cuman lebih aku nyaranin aja sih. VN tuh bener-bener aplikasi yang kompleks kayak gitu. Kalian bisa edit apapun di VN dari audio. Dan kalau teman-teman tahu tuh banyak banget di TikTok tuh mereka nge-remix atau nge-mash up lagu, gabungin lagu tuh di VN. Jadi emang sekompleks itu si VN ini dan penggunanya pun juga nggak sulit. Fiturnya tuh nggak tersembunyi gitu loh. Jadi emang lebih enak aja sih. Kalau rekomendasi aku lebih ke rekomendasi VN. Tapi kalau balik lagi, kalau Power Director worth it enggak buat semua orang itu udah selera. Dan kayak misal aku sama Mas Rafiq nih. Mas Rafiq kan lebih ini ya, mirip CapCut ya Mas ya? Ya, kalau aku ke CapCut-nya sih. Nah, aku lebih ke VN karena menurutku yang nyaman itu kayak gitu. Dan teman-temanku sebenarnya pilihan ini sama juga kayak di PC. Kalian lebih pilih Sony Vegas atau pilih Adobe Premiere kayak gitu. Itu sama, bener-bener aplikasi yang mirip, fungsinya sama, fiturnya sama-sama juga. Jadi ya udah, itulah perbedaan tuh lebih ke enak nggak buat kita. Itu kan ada UI-nya kan, alias tampilannya. Lebih enak yang mana sih tampilannya buat kita pribadi kayak gitu. Lebih kayak gitu ya, Mas Aziz. Mungkin itu sih Mas. Ya, mungkin buat teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar. Oh, ada nih Mas, dari apa tuh? Mas Ferdi. Minta saran Kak, editing untuk bikin video sinematik perjalanan atau traveling, footage-nya bagus ngacak atau urut sesuai waktu perjalanan Kak. Gitu.
Jadi untuk video sinematik itu perjalanan atau traveling, footage-nya bagus ngacak atau urut gitu. Oke, minta saran buat, bentar aku baca dulu sinematik, perjalanan, traveling, footage-nya tuh bagus ngacak atau sesuai dengan aturan jalan. Oke. Terus sama lebih bagus milih lagu dulu untuk editing atau nentuin video dulu, Kak. Terima kasih. Nah, sebenarnya soal referensi kayak gini nih, balik lagi ke teman-teman ya. Nggak semua footage yang kalian ambil tuh bakal bisa masuk juga di semua lagu kayak gitu. Sama soalnya itu lagu kan punya ini ya, emosinya sendiri-sendiri. Misal tuh buat nggambarin orang sedih, kalian nggak mungkin kan isi pakai apa misalnya perjalanan lagi sedih, mungkin bisa masuk ketika hujan atau apa, tapi nggak bisa semuanya masuk kayak gitu. Masa lagunya siapa, misal lagunya Payung Teduh itu lagi olahraga gitu kan nggak cocok. Lebih ke lagu-lagu yang sport kayak yang EDM itu masuk buat apa namanya, video-video yang lagi olahraga kayak gitu. Mungkin kalau perjalanan sendiri sih footage-nya bagus ngacak atau urut sesuai urutan perjalanan sebenarnya relatif sih. Itu tergantung footage-nya juga. Kalian bisa mainin juga di acaknya. Misal kalian acak, ya udah kalian bikin aja video yang acak bener-bener disusun aja. Kalau cuma video traveling yang easy, penting kalian bisa ngonten, saranku pakai template yang ada di CapCut. Itu enak banget, tinggal masukin video udah jadi. Tapi kalau kalian emang mau belajar ngedit, saranku urut dulu. Jadi emang perjalanannya itu diurutin aja. Karena menurutku nggak ada bedanya juga diacak sama diurutin kayak gitu loh. Jadi ya udahlah sama aja, nggak ada bedanya waktu perjalanannya kayak gitu ya. Tapi kalau soal milih lagu dulu, editing atau nentuin videonya dulu, tergantung konsep dari teman-teman. Misal kalian mau perjalanan ini sebenarnya happy, tapi mau kalian buat sedih, yaitu silakan pilih lagu yang sedih. Glimpse of Us, habis itu apalah sekarang yang lagi sedih-sedih banget tuh silahkan dipakai kayak gitu. Tapi kalau emang kalian nge-build video traveling yang bener-bener happy, ya pakai lagu-lagu happy lah kayak apa? Jangan jedak-jeduk ya tapi ya. Itu pokoknya yang cukup masuk aja di video itu bener-bener ceria kayak gitu. Lebih ke fleksibel juga sih kayak gitu, tergantung konsep yang teman-teman bangun dari awal. Kalian tuh di depan, oh aku mau pergi ke Tawangmangu, aku mau bikin video yang kayak gini lah kayak gitu. Itu monggo banget. Dan kalau soal konsep video nih ya, kalian bisa cek juga. Ini agak promosi dikit. Kalian bisa cek di Instagramnya Rapma FM. Di sana banyak banget video, konten, dan itu pun udah nerapin hal-hal yang kayak gitu. Mungkin dari Weekend Rush, habis itu Rapma Fun. Kalian bisa lihat sendiri di sana tuh udah ada yang kayak gitu loh. Nih di Rapma FM, kalian klik aja Instagramnya Rapma FM. Nah di sana tuh ada video kayak gini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Kurang lebih kayak gitu. Itu videonya benar-benar buat anak-anak Rapma. Jadi ya emang itu ya. Emang kalau kita nge-build sebuah video itu teman-teman emang lebih sering ngekonsep dulu. Mau dibikin seperti apa, baru kita eksekusi. Soal lagu belakangan. Jadi kita penting ada videonya dulu, lagunya ngikutin kayak gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Mas Muhammad siapa nih? Siap, terima kasih Mas. Terima Iya. kasih. Mungkin lebih kayak gitu ya. Jadi emang penting videonya ada dulu, baru kita bisa nentuin, oh lagunya cocok nih buat dimasukin lagunya siapa? Mungkin lagunya Nadine Amizah atau siapa itu kayak gitu. Terus aku mau nambahin juga ya. Tadi kan aku janji di awal mau nambahin soal konten nih. Soal konten, ini aku juga bisa kasih saran juga ke teman-teman BMFAI. Kalian bisa lihat, pokoknya kalian bisa lihat lah di Instagramnya Rapma FM. Di sana emang ini ya, kalau dilihat-lihat emang enggak, maksudnya terlalu padat postingannya. Tapi di sini kita bisa ambil lah tipis-tipis kayak konsepnya. Teman-teman di Rapma itu lebih sering ngekonsep video yang mau mereka build. Misal kalian searching aja
di searching IG ya. Kalian searching aja Weekend Rush kayak gitu. Weekend Rush Rapma FM. Mereka tuh punya konsep dan semua tuh diaplikasiin dengan teknik-teknik videografi kayak gitu. Wah, itu pokoknya keren-keren lah. Sana tuh. Mana sih? Weekend Rush Rapma FM 2021. Nah, kayak gitu. Video-video sekecil-kecil kayak gini-gini. Tidak kelihatan. Coba aku hilangin background dulu. Boy, gede juga suaranya. Mungkin ada yang tanya lagi nggak? Bisa banget langsung aja tanya kok. Aku sambil jelasin aja konten tuh dibuild seperti apa. Kayak gitu ya. Mana sih? Halo Mas Rafiq, dengar suara nggak Mas? Dengar. Oke. Yuk, buat teman-teman kalau masih ada pertanyaan bisa on mic atau chat di kolom komentar. Silakan. Nih kayak gini. Ini kan ada video yang diam, habis itu banyak lah contoh-contohnya di Instagramnya Rapmani tentang konsep video. Nah kayak gitu. Bikin ras. Nih close up. Nah kayak gitu. Kalian bisa dengerin juga intonasinya itu mesti di-cut. Misal ada intonasi langsung di-cut kayak gitu. Sesuai lah sama apa yang aku jelasin tadi kayak gitu ya. Gitu, dan masih banyak video lain kayak gitu, kayak gini tuh. Nah kayak gitu. Nah saranku, ini kan di sini kan kita ada beberapa konten nih di Rapma FM. Kalian bisa ngebuild itu, misal ada konten-konten ringan yang cuman buat ngepromosin event, ngepromosin organisasi, itu kayak video ringan yang ada di TikTok. Jadi kalian cukup masukin video dari template CapCut aja kayak gitu. Itu udah cukup buat sebuah konten. Tapi kalau emang kalian mau ngebuild konten yang gede kayak kalau di Rapma ya itu ada Weekend Rush, tanya mahasiswa. Itu silakan kalian lebih effort lagi buat ngedit sebuah video itu kayak gitu. Lebih ke bisa kok kalian ngeproduce video yang banyak kayak gitu loh. Semua orang tuh bisa ngeproduce video yang banyak karena sekarang tuh udah banyak fasilitasnya. Kayak dari CapCut tuh udah nyediain template, habis itu juga VN juga udah nyediain template. Baik banget VN, apa ya? Dan cenderung banget nih akhir-akhir ini, tahun-tahun akhir ini tuh cenderung banget orang-orang lebih suka ngelihat video daripada ngelihat foto. Jadi sekarang tuh desain udah jadi apa ya? Ya udah yang penting ada, tapi video promosinya yang digencerin. Selalu ngepromosiin event itu. Selalu ngepromosiin pamflet yang satu ini nih dengan banyak video kayak gitu. Karena lebih tertarik dengan ngelihat video karena udah nggak zamannya foto lagi. Dan itulah kenapa di sini konten tuh aku tekanin banget ya buat teman-teman yang ada di organisasi manapun, itu penting banget sih sebuah konten kayak gitu. Kalian upload setiap waktu berkala, misal 2 hari sekali, itu juga udah bisa naikin exposure sosial media teman-teman kayak gitu. Itu pun juga nggak berlaku di sosial media yang organisasi ya atau sekelompok orang, tapi bisa diterapkan juga di teman-teman sendiri. Misal kalian mau jadi content creator lah, ayo mau jadi content creator, kalian bikinlah sesi sesi konten kalian sendiri. Misal
cerita anak mahasiswa, habis itu a day in my life kayak gitu-gitulah. Itu kalian bisa explore atau luapin semua di situ daripada kalian buang-buang waktu lah buat nongkrong, buat apa. Mending kalian bikin sesuatu yang bermanfaat buat orang lain kayak gitu. Siapa tahu cerita teman-teman menginspirasi kan malah FYP, habis itu jadi TikTokers, habis itu jadi selebgram. Itu kan juga sebenarnya agak cringe dengar kata-kata TikTokers, tapi ketika kalian udah di titik itu, kalian nggak mau balik lagi jadi orang biasa mesti. Lebih ke kayak gitu sih. Mungkin lebih ke apa ya? Mungkin itu cringe sekarang, tapi ketika kalian udah menginjak itu, ya itu ladang uang kalian kayak gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Mungkin ada yang ditanyain lagi, Mas Rafiq mungkin mau tanya juga atau dari teman-teman Jedag Jeduk, Mas Faisal. Itu saya yang masih kurang jelas sih, ada yang kurang jelas itu yang masalah di Google Foto itu loh Mas. Itu Iya. apa itu? Oh, yang Yang tadi. dari jawab pertanyaan dulu, dari yang Medcom HMPE Kiti. Oke. Aku praktekin aja ya Mas ya. Iya, iya. Soalnya Aku masih ini belum tuh tahu. sebenarnya udah kayak tak kira tuh udah banyak yang tahu gitu loh tentang caranya nyestabilin video. Makanya aku cuma nambahin kayaknya ini udah banyak yang tahu. Coba deh. Kayak gitu. Terus aku jelasin secara singkat aja. Di sini nggak usah, aku share screen aja di screen. Nah, di sini kalian pergi ke Google Foto. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan. Nah, ini lanjut mengedit. Coba aku hapus dulu lah. Ini kan gambar ikanku ya. Ini kan, nih lihat. Kan nggak stabil ya videoku. Itu bisa kalian pilih menu edit. Habis itu, nah ini kan di sini kan gambaran kayak gini kan. Nah ini kan mesti nggak stabil. Kalian pencet yang ini, sampingnya sound. Nah itu menstabilkan. Itu video auto distabilin pakai aplikasi ini. Jadi kayak gitu. Oh iya, baru tahu saya soalnya. Oh baru tahu. Iya. Pokoknya itu ya. Kegunaannya itu pokoknya teman-teman. Nah ini kalau kalian play udah nggak bakal getar lagi. Nah stabil. Iya. Cakep. Kayak gitu. Terus tinggal simpan salinan aja. Iya. Habis itu udah kelar. Nah udah lah. Terciptalah video yang tidak goyang lagi. Kayak gitu. Seperti itu Mas Rafiq. Terima kasih Mas. Siap. Nggak, cukup sih. Cukup ya? Cukup. Oke, aku izin. Mungkin karena udah nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih buat Mas Irfandi, Mas Irfandi, Ya. atas penyampaian materinya, dan ada beberapa praktek juga ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini saya bacain lagi untuk resumanya. Yang tadi di awal itu jelasin Mas Fandi itu ada E-roll ya, E-roll sama B-roll. Ya, E-roll sama B-roll. Ya, E-roll sama B-roll. Terus ada teknik syuting video, itu ada extreme, wide, video wide, mid shot, medium close up, group shot, over the shoulder shot. Terus ada tips syuting juga. Ada tambahan-tambahannya yang mendukung dalam istilahnya pengambilan video kayak mic, tripod, stabilizer, lightning. Terus ada dijelasin juga tadi ada aplikasi editing, ada Premiere, terus ada Adobe After Effects. Yang di HP itu ada Filmora juga ternyata, sama VN, CapCut. Tapi kalau emang ngedit di laptop itu nggak perlu pakai VN emulator ya Mas ya. Langsung di Adobe Premiere aja gitu ya. Iya, tapi sebenarnya VN tuh juga ada Mas. Ada di ini. Ada di PC. Oh, jadi nggak perlu pakai emulator gitu ya Mas? Iya, jadi VN tuh ada di PC. Jadi VN awalnya emang editor HP, terus juga buka cabang di PC. Kalau Filmora itu lebih duluan di PC, habis itu baru buka cabang di HP. Karena sekarang semua orang pakai HP kan. Iya, lebih gampang dibawa sih Mas. Lebih bisa mobile kemana-mana. Nah, terus ada langkah-langkah editing video juga, yang mana kayak bahan, terus mood sama kenyamanan
kalau dari saya sendiri ya pribadi itu Iya. emang yang paling penting itu bahan sama moodnya sih Mas. Iya. Jadi yang menentukan molor atau enggaknya jadi video itu ya mood sih sebenarnya. Jadi penting juga. Benar. Terus ada praktek juga tadi beberapa yang dia dijelasin yang bagian umum-umumnya. Ya mungkin itu aja sih. Ya, terima kasih buat Mas Irfandi sama teman-teman juga peserta yang sampai dari awal sampai akhir sudah mendengarkan dan ikut belajar juga, dan yang nanya-nanya juga tadi terima kasih juga buat teman-teman buat waktunya juga. Malam-malam kan hari Selasa habis kuliah capek-capek mesti kan masih sempat mau belajar lah, jadi saya apresiasi dari Kabid Kominfo ya. Dan untuk teman-teman yang belum absensi bisa lihat di kolom komentar, ada absensi juga, sudah saya kirim lagi ulang, jadi diingatkan buat teman yang belum absensi ya. Mungkin nanti ada sesi keduanya ya untuk minggu depan, jadi nanti untuk materinya bisa ditunggu aja, atau kan udah di awal udah dibocorin untuk praktek-praktek, jadi sesi 2 nih untuk praktek langsung lah, kayak walaupun nanti di Google Zoom Meet juga, tapi nanti kita praktek juga, jadi nanti bisa disiapkan HP-nya ya. Mungkin cukup sekian aja, terima kasih buat teman-teman semuanya. Syukron Pasiron buat atas waktunya. Mari kita tutup untuk acara pelatihan ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys. Terima kasih semuanya. Faisal, Anggi, Sama Eti, Safa. Makasih. Oh. Bisa live group, bisa live Zoom. Kuliahku sampai malam jadi gak bisa ikut dari awal. Tutor TikTok dong. Oh, di sini banyak dokter kayaknya. Zulfikar. Udah medcom si Windy. Windy sama Sulkan. Ayo, halo. Wah, Sulkan. ada medcom AMPI gitu. Ampun suhu. Coba kirim-kirim salam. Seterang banget itu. Itu emang lagi rapat toh? AMPI gitu. Ya, AMPI kita kan lagi milad ini, Boy. Banyak kegiatan nanti. Oh, siap. Ditunggu ya kegiatannya. Makasih guys. Maaf ya, maaf. Nimbrung. Keren. Senior abadi bertahan ya. Sering-sering guys. Siap. Jangan lupa sering ngadain kayak gitu tuh. Dah. Stop record.